Shalom saudara, saya akan bagikan firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Power of Hope. Ada yang berkata begini saudara, hidup tanpa harapan adalah mati. Dikatakan manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari, tanpa bernafas bisa bertahan hidup 4 menit. Tapi manusia tanpa harapan hanya dapat bertahan hidup tidak lebih dari 1 detik saja. Saya mau menceritakan kisah hidup dari seorang yang namanya Aldi Novo Adilang yang terapung di laut selama 49 hari. Mari kita lihat sebentar videonya. Saudara, dari video ini diceritakan seorang yang namanya Aldi Novo Adilang. Pada waktu itu dia berusia 18 tahun. Ini adalah warga dari satu daerah di Minahasa Utara yang hanyut pada pertengahan bulan Juli 2018 selama kurang lebih 49 hari dan berhasil diselamatkan pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh sebuah kapal yang berbendera Panama di perairan Guam, Amerika Serikat. Kemudian akhirnya dibawa ke Jepang dan dipulangkan kembali ke Indonesia. Kalau saudara lihat petanya yang namanya Aldi Novo Adilang, dia terhanyut, drifted kurang lebih sampai 1.600 mil. Ini jauh sekali jaraknya sampai masuk di wilayah perairan Amerika Serikat. Jadi dia masuk Amerika Serikat tanpa pakai paspor. Ini sebuah hal yang luar biasa. Saudara, ini adalah sebuah kisah yang benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa bertahan hidup selama 49 hari di tengah-tengah yang namanya samudra yang begitu luas. Dia bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena ada yang namanya generator, tabung gas, lampu, radio HT, tenaga surya antena, baju, beras, rempah-rempah, peralatan dapur, dan Alkitab yang mampu membuat dia bisa bertahan hidup selama 49 hari. Dia pernah berpikir untuk bunuh diri karena buat apa dia bisa hidup seperti ini. Dia mungkin sudah berkata udah gak mampu lagi. Tapi yang luar biasa dari Aldi Novo Adilang adalah apa? Dia tidak pernah berhenti baca Alkitab. Dia nyanyi lagu-lagu rohani. Dia terus berdoa supaya dia kembali bisa selamat dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan apa yang terjadi saudara? Dan betul selama 49 hari dia baca Alkitab. Dia bisa bertahan hidup karena dia punya pengharapan. Jadi saya suka katakan dia ibadah sendiri. Dia khotbah sendiri. Dia pimpin pujian sendiri. Dan dia ambil kolektor sendiri. Saudara, orang tanpa pengharapan dia tidak bisa bertahan hidup. Dan orang yang punya pengharapan walaupun dalam situasi yang sulit seperti Aldi Novo Adilang tadi, dia bisa bertahan menghadapi situasi yang sulit. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-25 ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia datang ke berbagai orang yang bisa menyembuhkan dia, tapi semuanya sia-sia. Keadaannya tambah memburuk, pasti secara ekonomi juga dia akan mengalami masalah yang serius. Tetapi luar biasa, dalam Markus 5:27 dia mendengar berita tentang Yesus Kristus. Maka di tengah-tengah orang banyak, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus dan berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Alkitab mengatakan berhentilah pendarahannya dan dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara, perempuan yang sakit pendarahan ini selama 12 tahun, yang sebenarnya orang sudah katakan, bahkan tabib-tabib yang berusaha menyembuhkannya sudah berkata hopeless, gak punya pengharapan. Tetapi dia punya pengharapan ketika mendengar berita tentang Yesus Kristus. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Billy Graham mengatakan begini, saya kira tidak ada seorang pun yang dapat bertahan tanpa pengharapan. Sebagaimana oksigen bagi paru-paru, harapan merupakan alat bertahan hidup di dunia ini, dan Alkitab dipenuhi dengan pengharapan. Sudah tahu nggak, dalam situasi yang sulit seperti ini seringkali orang mendengar bukan
berita yang membuat dia punya pengharapan. Tapi berita hoax, sudah disurvei bahwa dampak buruk berita hoax itu bisa membuat orang mengalami yang namanya gangguan mental. Itulah sebabnya pada situasi seperti ini, saudara, mari kita punya pengharapan. Karena Yesus Kristus yang berfirman untuk kita. Karena Yesus Kristus firman-Nya adalah kebenaran yang memberikan kita kemerdekaan. Dan bagaimana kita memiliki pengharapan dalam hidup? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Kita harus punya prinsip hidup, no Bible, no breakfast. Baca firman Tuhan setiap pagi. Sebelum tidur baca firman Tuhan. Bacalah buku-buku rohani. Bukalah channel-channel YouTube yang memberkati saudara. Sehingga saudara menjadi orang-orang percaya yang punya pengharapan dalam dia. Saudara jadi pemenang lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Shalom.